Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dengan NIM 860566984 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai 3 pilar besar dalam filsafat ilmu. Peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu, serta keterkaitannya di antara ketiganya. Mari kita bahas. Ontologi, hakikat realitas dan objek kajian ilmu. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya berada atau ada, dan logos yang berarti ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat dari sesuatu yang ada atau realitas. Dalam konteks ilmu, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang menjadi objek kajian ilmu dan apakah hakikat dari objek tersebut? Peran strategi ontologi. Yang pertama yaitu memberi identitas suatu disiplin ilmu. Apa yang menjadi pusat perhatiannya? 2. Menentukan batasan kajian agar ilmu tidak mencampur adukan ranah yang berbeda seperti fisika tidak berbicara tentang surga dan neraka. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahan kategorial, yaitu mencampurkan cara berpikir dari satu ranah ke ranah lain. Contohnya, menggunakan metode fisika untuk membuktikan Tuhan. Epistemologi, bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Ia menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui metode apa yang digunakan dan bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dan salah. Peran epistemologi dalam filsafat ilmu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai sumber pengetahuan, 2. Metode memperoleh ilmu, dan 3. Pengujian kebenaran, teori kebenaran. Selanjutnya yaitu peran strategi epistemologi. Yang pertama, menjamin keterandalan pengetahuan. Tidak sembarangan klaim diterima. Yang kedua, memberi kriteria verifikasi atau falsifikasi, membedakan sains dan pseudosains. Yang ketiga, mengerahkan metode penelitian, apakah memakai eksperimen, survei, wawancara, ataupun studi pustaka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aksiologi, nilai, etika, dan tujuan ilmu.
Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios atau nilai dan logos atau ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, nilai, dan etika dalam penggunaan ilmu. Ia menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan nilai apa yang harus mendasari kegiatan ilmiah dan bagaimana ilmiah digunakan secara bertanggung jawab. Aksiologi berperan sebagai landasan normatif yang menjawab untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang harus ditegakkan, dan etika apa yang membatasi kegiatan ilmiah. Peranan aksiologi yang pertama, nilai dalam ilmu pengetahuan. 2. Etika dalam kegiatan ilmiah, kode etik ilmuwan. Yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi. Yang pertama, memberi arah moral, mencegah ilmu menjadi alat kejahatan seperti senjata pemusnah massal atau rasisme pseudoscience. Yang kedua, menentukan prioritas riset. Apakah riset nuklir untuk PLTN atau bom? Yang ketiga, menjembatani ilmu dengan kebijakan publik, etika lingkungan biotika, dan etika AI. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Ketiga cabang ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mereka membentuk sebuah sistem terintegrasi yang saling menopang. 1. Hubungan hierarkis dan logis. Ontologi di sini sebagai menentukan objek dan hakikat realitas. Epistemologi yaitu menentukan cara mengetahui realitas itu. Dan aksiologi yaitu menentukan nilai, tujuan, dan etika penggunaan pengetahuan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun filsafat ilmu. Mengapa? Karena ontologi memberi pondasi tentang apa yang nyata. Epistemologi memberi pondasi tentang bagaimana menjangkaunya secara sah. Dan aksiologi memberi pondasi tentang mengapa dan untuk apa semua itu dilakukan dengan nilai-nilai kebaikan. Ilmu yang hanya kuat dalam satu aspek tetapi mengabaikan yang lainnya akan menjadi cacat atau tidak teratur. Ilmu tanpa ontologi lupa batasannya. Ilmu tanpa epistemologi lupa metodenya. Dan ilmu tanpa aksiologi lupa kemanusiaannya. Dengan memahami fondasi dari tiga filsafat ini, seseorang tidak hanya menjadi teknisi sains
yang pandai melakukan riset, tetapi juga menjadi ilmuwan yang bijaksana dan menyadari batas-batas pengetahuannya dan menggunakan ilmunya untuk kebenaran dan kemajuan bersama. Sekian video penjelasan tentang materi filsafat ilmu ini dari saya. Mohon maaf bila memiliki banyak salah dalam tutur kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.